Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pergerakan perkembangan seputar cryptocurrency dan juga berkaitan dengan P-Network Coin step by step. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Nah, di sini informasi yang pertama admin buka daripada Twitter P-Network Up to Date ya, berkaitan dengan dunia cryptocurrency dan juga regulasi kripto. Ada berita yang sangat mantap, atau bisa dikatakan ini adalah berita yang paling panas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan BlackRock, kemudian juga Nasdaq dan juga SEC dalam pertemuan rahasia tentang perubahan permainan Bitcoin di ETF. Kemudian di sini kita juga bisa untuk menghadapi potensi transformasi dalam landscape cryptocurrency, dan kemungkinan besar di sini mungkin akan ada semacam perubahan regulasi ya berkaitan dengan kripto dan juga berkaitan dengan Nasdaq. Dan untuk Nasdaq adalah semacam platform seperti Bursa Efek Indonesia ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk SEC adalah semacam regulasi di Amerika Serikat. Jadi ketika sudah benar-benar bisa tersinkronkan untuk masalah regulasi berkaitan dengan cryptocurrency ya, nah itu mungkin akan menjadi legal dan tentu saja memberikan peluang kepada P-Network Coin untuk bisa dilegalkan, kurang lebih ya seperti itu, untuk kita bisa mengambil semacam informasi yang positif. Kemudian nanti admin juga akan membahas ya berkaitan dengan pertemuan-pertemuan tentang tokoh-tokoh penting untuk mengatur regulasi cryptocurrency yang terbaru. Kemudian di sini juga ada informasi berkaitan dengan regulasi atau berkaitan dengan migrasi ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum migrasi bisa dicek ulang untuk akunnya apakah sudah termigrasi atau belum. Nah, di sini disebutkan sekali lagi ada 50 juta Bitcoin yang dialokasikan untuk bermigrasi. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa dicek ya apakah sudah termigrasikan atau belum untuk akun P-Network rekan-rekan masing-masing. Nah, ini juga ada public key sudah terdistribusi ya, kurang lebih ada 50 juta untuk P-Network Coin, dan selanjutnya rekan-rekan bisa untuk melakukan transaksi selama fase enclosed mainnet. Nah, kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya. Tadi juga ada informasi dari Twitter berkaitan dengan Nasdaq SEC. Nah, itu yang mengatur semacam regulasi cryptocurrency ya. Nah, kemudian di sini juga muncul berita berikutnya datang dari Korea Selatan melalui daripada berita di CoinEx. Disebutkan di sini regulator Korea Selatan membahas soal kripto dengan Gary Gensler, dan Korea Selatan adalah salah satu banyak sekali ya negara yang melakukan penambangan P-Network Coin dengan komunitas yang sangat besar di seluruh dunia. Dan untuk Korea Selatan itu menggunakan harga sesuai dengan yang ada di CMC ya, jadi tidak menggunakan harga GCV. Nah, ini cukup menarik sekali kalau kita membahas. Kemudian langsung saja kita untuk membahasnya ya. Nah, di sini Kepala Layanan Keuangan Korea Selatan FSS yaitu adalah Lee Bok-hong. Di sini akan bertemu dengan Ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika atau SEC yaitu Gary Gensler. Pertemuan berlangsung di Washington DC. Kemudian pertemuan antara Lee dan Gensler diperkirakan akan fokus pada diskusi penting berkaitan dengan regulasi atau peraturan cryptocurrency. Kemudian kedua negara akan berkoordinasi dan berkolaborasi ya mengenai peraturan kripto, termasuk kebutuhan untuk melindungi konsumen dan juga mengekang para aktivitas penipuan atau scammer ya dalam sektor aset digital. Sekali lagi di sini ada gebrakan baru untuk bisa merevolusi tentang peraturan atau regulasi dunia cryptocurrency ya. Jadi langsung ke intinya. Nah, di sini untuk daripada Lee akan berkonsolidasi dengan Ketua SEC ya, yaitu di Amerika Serikat untuk membahas seputar regulasi. Nah, ini cukup maknyos. Kemudian sementara itu di bawah Gensler ya, yaitu SEC telah menerima banyak sekali kritik dari banyak orang dalam luar. Jadi di sini selama kepemimpinan daripada Gensler ya di dalam SEC banyak sekali menerima kritikan dari banyak sekali orang di dalam dan juga di luar industri kripto karena memang keengganan untuk memutuskan dana yang diperdagangkan dalam bursa kripto. Nah, kemudian di sini atau ETF ya, komisi tersebut memiliki beberapa permohonan yang tertunda dari manajer aset termasuk BlackRock. Tetapi hingga saat ini komisi tersebut belum pernah menyetujui ETF spot BTC ataupun Ether atau Ethereum. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya untuk Korea Selatan menyusun regulasi cryptocurrency. Korea Selatan telah secara aktif berupaya membangun kerangka peraturan yang lebih kuat untuk mata uang cryptocurrency.
Jadi di sini Korea Selatan cukup mantap sekali ya, juga sudah aktif untuk membangun kerangka regulasi berkaitan dengan mata uang kripto. Dan negara Korea akan memperkenalkan undang-undang aset digital yang baru pada Juli 2024 bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen bagi investor mata uang cryptocurrency. Sekali lagi di sini memberikan semacam gambaran yang cukup mantap sekali berkaitan dengan regulasi cryptocurrency di dunia. Dan Korea Selatan bisa dikatakan sebagai pioner awal ya dalam revolusi peraturan atau regulasi kripto. Nah, Korea Selatan terang-terangan akan bisa dikatakan yang meregulasi atau memberikan peraturan yang lebih jelas berkaitan dengan aset digital, terutama cryptocurrency ya, untuk bisa melindungi para investor. Nah, di sini langkah tersebut adalah respon karena semakin populer perdagangan mata uang cryptocurrency di Korea Selatan. Dilaporkan daripada KuCoin yang menunjukkan bahwa sekitar 1/4 orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas sampai 60 tahun atau usia produktif di Korea Selatan ini sudah terlibat dalam investasi kripto. Jadi bisa dikatakan untuk 1/4 warga Korea Selatan itu sudah memiliki aset kripto dan bertransaksi menggunakan cryptocurrency ya, dan memiliki semacam saldo koin kripto atau bisa disebut sebagai investor atau holder cryptocurrency. Sedangkan di Indonesia saja kita juga bisa melihat kurang lebih berpenduduk 200 juta jiwa, kemudian ya bisa rekan-rekan asumsikan ya yang dewasa ya kurang lebih 100 juta jiwa. Kemudian di sini mungkin baru sekitar 2 juta saja ya, yaitu kurang lebih ya 1/50 daripada penduduk yang sudah melek dunia perdagangan cryptocurrency. Jadi ya sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Kemudian di sini untuk pendorong utama regulasi adalah runtuhnya ekosistem Terra Luna pada tahun 2022 yang menyebabkan jatuhnya pasar kripto secara signifikan, kurang lebih sekitar 40 miliar dolar. Peristiwa ini menyoroti pentingnya untuk bisa meregulasi daripada cryptocurrency ya yang lebih efektif untuk mencegah insiden di masa yang akan datang. Jadi 2022 untuk Terra Luna yaitu sempat ambles dan merugikan atau kurang lebih kerugiannya itu ditaksir 40 miliar dolar ya, angka yang sangat besar sekali. Jadi harus ada semacam regulasi ke depan. Kemudian di sini Amerika dan juga Korea menyorot atau juga menuntut para pendiri Terra yaitu Do Kwon. Keduanya bahkan mengajukan ekstradisi untuk Kwon. Namun hingga kini negara mana yang akan menjadi tujuan ekstradisi Kwon masih belum ditentukan, dan mantan CEO Terra ditangkap dan dihukum ya. Kemudian di sini atas tuduhan kepemilikan dokumen resmi yang dipalsukan. Nah, jadi di sini intinya daripada kejatuhan Terra Luna ya, ini langsung menyeret daripada CEO-nya yaitu adalah Kwon. Kemudian Kwon juga diburu oleh Amerika dan juga Korea Selatan ya untuk dijatuhi hukuman berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Dan Terra Luna itu harganya ambles ya, kurang lebih ya sampai turun sedalam-dalamnya hingga mengalami kerugian 40 miliar. Maka dari itu Korea melihat harus ada semacam regulasi yang lebih jelas, terutama berkaitan dengan perdagangan mata uang kripto ke depannya. Dan ini juga memberikan peluang kepada Pi Network Coin. Nah, oke rekan, dan di sini admin mencoba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya ya, masih seputar cryptocurrency dan juga Pi Network. Di sini admin membuka daripada salah satu calon exchange. Nah, ini masih belum running ya, yaitu adalah daripada exchange AZ Coiner. Nah, ini juga mengadakan event airdrop. Rekan-rekan nanti juga bisa join, linknya ada dalam kolom deskripsi. Nah, untuk AZ Coiner sekali lagi ini adalah project exchanger ya, atau seperti OKX Exchange, kemudian juga sama dengan toko kripto ataupun Indodax. Di sini juga banyak sekali berita-berita yang ada. Kemudian rekan-rekan juga bisa melakukan pendaftaran. Setelah mendaftar, rekan-rekan nanti tinggal lakukan mining untuk mendapatkan koin AZC setiap hari. Nah, ini juga support untuk World Web3 ya, sama dengan OKX Exchange. Jadi admin rekomendasikan rekan-rekan untuk wajib menggarap daripada AZ Coiner ini ya, untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Karena di sini untuk proyek mining gratisan itu juga bisa berpotensi rekan-rekan mendapatkan chip coin puluhan bahkan ratusan juta rupiah, seperti halnya dengan Aviv Coin dan juga Core Blockchain yang sudah listing duluan. Yang menarik di sini untuk AZ Coiner juga menampilkan beberapa macam jaringan atau blockchain seperti BNB Chain, Ethereum Mainnet, kemudian juga jaringan Polygon, Optimus, Arbitrum, dan juga yang menarik ada jaringan Pi Network Mainnet. Jadi sudah dimasukkan di sini ya untuk daripada jaringan Pi.
Kedepan memang blockchain Pi ketika listing atau open mainnet ya pasti akan memiliki jaringan sendiri atau chain sendiri ya, yaitu adalah Pi Network Chain atau Pi Network Mainnet atau jaringan Pi. Nah, ini sangat mantap sekali, jadi rekan-rekan wajib untuk dilakukan penggarapan. Dan siapa tahu Pi Network nanti juga bisa listing di dalam AZ Coiner Exchange ya, meskipun untuk listing dan open mainnet masih bergantung daripada keputusan resmi dari core team. Nah, sekali lagi di sini adalah sebagai salah satu solusi bagi rekan-rekan untuk menghasilkan keuntungan dari internet ya. Nah, ini wajib untuk rekan-rekan garap dan maksimalkan. Kemudian si admin membuka daripada saluran Telegram admin pribadi, rekan-rekan nanti juga bisa untuk join atau bergabung ya. Linknya juga ada dalam kolom deskripsi untuk menghasilkan keuntungan daripada rekan-rekan ya, untuk melakukan mining ataupun melakukan penggarapan project-project yang berfokus listing ke bursa selain Pi Network. Jadi sambil menunggu open mainnet, rekan-rekan bisa memaksimalkan. Nah, di sini bisa diklik yang bagian pesan tersemat. Di sini admin sudah mempersiapkan semacam rangkuman ya untuk garapan-garapan mining yang potensial, yang masih running dan belum ending ya, dan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan atau checkpoint. Nah, di sini ada token Maldur ini akan listing tanggal 1 Maret. Rekan-rekan wajib untuk melakukan penggarapan. Kemudian juga ada AZ Coiner Mining yang tadi sudah admin bahas ya, dan juga ada Retuan, ini adalah proyek exchange dari Korea Selatan, dan juga ada S Blockchain. Nah, S Blockchain adalah blockchain Cosmos. Kemudian juga ada yang lain sebagainya ya, termasuk juga ada Open Exchange dan juga Celia dan Aviv Coin. Nah, untuk khusus Aviv Coin di sini, ini adalah proyek yang cukup mantap sekali ya, dan sudah listing dengan harga yang cukup tinggi 0,15 US dollar ya. Jadi rekan-rekan yang menggarap Aviv ini juga banyak sekali yang jackpot atau JP ya, bahkan ada yang jutaan, puluhan juta dan ratusan juta rupiah secara realistis kalau dikonversi secara total. Kemudian rekan-rekan bisa menarik kurang lebih 15% ya dari total saldo rekan-rekan di awal. Jadi ya cukup mantep dan terbukti untuk project mining yang hanya selalu klik tombol mining ya, itu bisa menghasilkan keuntungan meskipun gratis, dan lewat smartphone atau handphone saja bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika rekan-rekan berhasil untuk memaksimalkannya. Nah, untuk Aviv di sini proyeknya masih terus jalan ongoing, masih belum ending, rekan-rekan tinggal disikat saja. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian, terima kasih.